kembali lagi ke programnya kita, yakni podcast Basa Basi, bincang santai bawa inspirasi. Salam kreatif. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu ya Bu ya Pak. Perkenalkan, saya Bu Fitri, guru desain komunikasi visual kebetulan. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari SMK Hadi Gresik ya Pak ya. Sebelumnya perkenalan dulu, monggo Ibu siapa, Bapak dengan Bapak siapa? Silakan Bu. Ya, nama saya Ibu Sari Konida, jurusan dulu ya, sekolah jurusan Pendidikan Matematika S1 dan sekarang mengampu mata pelajaran matematika dan juga bahasa Inggris di SMK Hadi Gresik. Oh gitu ya Bu. Berarti Bu pintar bahasa Inggris dan matematika ya. Dengan Bapak siapa? Oke, terima kasih. Selamat siang. Siap. Saya Muhammad Ikhwan Prianto. Saya dulu sekolah jurusan otomotif. Kemudian S1 saya bahasa Indonesia. Sekarang aktif mengajar bahasa Indonesia di SMK Hadi Gresik. Berarti awalnya orang otomotif sekarang jadi bahasa Indonesia gitu Pak ya. Kalau dulu ahli otak-atik, sekarang bisa dikatakan ahli sastra, juga ahli menulis juga. Panggilannya Pak Ikhwan. Oke, baik. Tanya ke siapa dulu ini Bu Pak? Ke Bu Sari dulu atau ke Pak Ikhwan dulu? Bu Sari dulu aja. Oke, kita dispersi ya. Sebelumnya nih Bu Sari, bagaimana sih kesan pesannya Ibu pertama kali masuk di SMK Wijaya Putra ini? Iya, masuk pertama kali ke SMK Wijaya Putra itu kelihatan mewah gitu ya. Mewah, kemudian tertata rapi. Oh iya. Baik, selanjutnya nih Bu, SMK Al-Hadi ini sekolah apa sih Bu? Basisnya mungkin Al-Quran, mungkin ya berbasis Islam atau berbasis teknologi, sama letaknya itu di mana sih Bu sebenarnya? Jadi SMK Hadi Gresik ini terletak di Dukun Gresik ya, Imaan, tepatnya di Desa Imaan. SMK Hadi ini punya satu jurusan untuk sementara ini, yakni jurusan multimedia dan kurikulum Merdeka Belajar ini yang terbaru DKV. Yang kurikulum K13 kelas 12 masih multimedia, yang kelas 10 dan 11 DKV. Jadi di SMK Hadi Gresik itu menonjolkan tentang multimedianya di bidang desainnya ya, DKV. Jadi dipanggil sekolah desain basisnya berarti. Ya, kemarin juga sempat masuk ke perfilman juga, ada yang masuk di inventaris film di Yogyakarta, masuk Kemdikbud karena karya saya itu. Kebetulan sama dengan sini ya Bu ya, kalau kelas 12 masih multimedia, kelas 11 dan 10 kita sudah di kafe. Sama. Kurikulumnya juga sama ya Bu ya, sama-sama Merdeka juga. Selanjutnya di apa saja sih Bu fasilitas yang menunjang proses kegiatan belajar di SMK Al-Hadi saat ini sih? Karena jurusannya multimedia, tentunya ada studio foto, ya, studio foto untuk anak-anak belajar potret, fotografi, kemudian juga ada studio lab komputer untuk menunjang grafisnya tadi, desain grafis, untuk mendesain grafis, untuk mengedit video itu, kemudian sarana prasarana kelas pembelajaran yang dibuat untuk nyaman untuk 20 orang, jadi tidak terlalu banyak ya, maksimal kita satu kelas itu 20 atau 25 ya, 25 maksimalnya, jadi bisa dikondisikan dengan baik. Selanjutnya nih Bu, bagaimana sih metode pembelajarannya di SMK Al-Hadi itu biasanya? Untuk tahun-tahun dulu itu kita menggunakan jadwal reguler ya, biasa satu hari itu ada 4 pelajaran atau 5 pelajaran, namun untuk tahun ini kita menggunakan sistem blok, jadi satu hari itu satu pelajaran saja, dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang itu cuma satu pelajaran. Jadi misal kalau hari ini waktunya bahasa Inggris ya, bahasa Inggris saja. Oh, berarti ini full gitu ya? Iya, menuntut guru-guru supaya kreatif agar anak-anak gak bosan ya. Gitu. Kalau jamnya itu masuknya jam berapa sampai jam berapa itu? Masuk jam 6.45 kita melaksanakan sholat duha, kemudian mengaji one day, one use, and then kemudian kita itu setelah itu apel. Apelnya kita membaca doa Asmaul Husna, kemudian kita itu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Lalawaton, setelah itu menyanyikan
Mars SMK Al-Hadi Gresik. Gitu. Berarti banyak sekali nyanyi dan apel ya di sana kegiatannya. Kebiasaannya. Iya. Selanjutnya ini saya tanya ke Pak Iwan ya Bu ya, kebetulan kasihan bapaknya. Selanjutnya ini Pak, di SMK Al-Hadi ini organisasi yang menunjang jurusan multimedia itu apa Pak? Kalau di sini kan ada MK Studio itu tadi, kalau di sana organisasinya? Lebih ke kalau dibilang organisasi bukan ke organisasi ya Kak ya. Kalau di sana itu lebih ke wadah anak-anak. Ada juga studio namanya itu Multimedia Al-Hadi Production. Jadi memfasilitasi anak-anak untuk membuatnya semacam podcast, kemudian perfilman juga ada. Berarti di sana juga ada podcast kayak kita gitu ya Pak? Itu agendanya setiap minggu atau bagaimana? Kalau agenda belum terjadi bagus, biasanya itu sebagai pengganti prakrin. Kemarin kan prakrin itu kan sempat tidak boleh keluarkan pandemi. Jadi kami yang di SMK itu membuat sebuah istilahnya itu jadwal untuk pengganti prakrin, itu memanfaatkan sarana yang ada di SMK. Karena juga tipe project, ada yang project desain, ada yang project podcast, ada juga project perfilman yang memanfaatkan sarana di studio itu juga. Baik Pak, kalau sebelumnya ini SMK Al-Hadi sudah pernah berkolaborasi atau mungkin kerjasama dengan Dudi mana saja Pak? Kalau DUD banyak Kak ya, apalagi kalau yang tempatnya magang anak-anak yang khususnya jurusan multimedia kalau dulu. Kalau di video record itu di Karangganeng juga ada. Kalau yang desain itu di Paciran Lamongan ada. Kemudian ada tim Brondong juga ada. Kemudian pernah juga merambah ke Lamongan Kota itu yang video record. Oh gitu. Berarti anak-anak magangnya ya sampai di Lamongan gitu? Iya. Sebelumnya ini Pak, dari Bapak studi banding dengan SMK Wijaya Putra, apa Pak yang membuat tertarik Bapak pengen mengunjungi SMK Wijaya Putra ini? Ya, sebelumnya sudah diberikan informasi oleh Bapak Kepala Sekolah kalau ke kami akan ke Wijaya Kusuma. Wijaya Putra. Oh ya, Wijaya Putra, mohon maaf. Iya. Apa itu pengucapannya itu sudah lebih enak Wijaya Kusuma karena terngiang yang ada Wijaya Kusuma gitu. Oke, mohon maaf Wijaya Putra, jadi saya sudah browsing. Oh ternyata ini lembaga yang satu atap, ada universitas, kemudian ada SMP, ada SMA dan juga ada SMK. Nah, tadi sudah disampaikan oleh kurikulum, ada juga Kaprodi dan juga ada Kepala SMK Wijaya Putra. Memang pembelajaran di sini sangat menarik, lebih ke proyek. Proyek kemudian lebih ke praktik atau keterampilan anak-anak, menekannya lebih ke psikomotorik ya. Kalau saya membahasakan psikomotoriknya, ini pembelajaran ini yang menurut saya sangat bagus untuk guru. Siswa juga akan lebih kreatif, guru juga akan berpikir bagaimana inovasi pembelajaran yang modern. Makanya di kesempatan tadi saya menyampaikan mulai dari proses rekrutmen siswa itu bagaimana, kemudian pemberdayaan siswa itu bagaimana, kemudian sebagai guru cara memfasilitasi anak-anak supaya tidak ada kesenjangan antara yang kognitifnya bawah, kognitifnya tengah atau yang atas itu bagaimana. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk perlu jauh dari sekolah habis ini, apalagi dengar-dengar tadi sudah mau ke pusat keunggulan. Iya, kebetulan kita pusat keunggulannya ini otomotif sekarang Pak di sini. Iya. Rencananya nih Pak, nanti di SMK Al-Hadi nanti kan sekarang multimedia, nanti mau buka jurusan apa ini di sana? Rencananya? Kalau rencana ini nggak bisa saya sebutkan sendiri. Oh iya. Bapak Kepala Sekolah juga perlu adanya duduk bersama guru, kemudian ya perlu analisa, kemudian ketertarikan masyarakat sana terkait jurusan baru akan perlu kita mengadakan analisa dulu. Tidak istilah Jawa itu angger buka. Nah, kalau kita buka yang tidak ada minat input siswa, muspro. Benar Pak.
Selanjutnya ini Pak, dari studi bandingnya SMK Al-Hadi dengan SMK Wijaya Putra, apa sih Pak kira-kira yang diharapkan dari studi banding ini tadi? Yang pasti saya memakai istilah dari Pak Ilman tadi, guru PKKWU di SMK kami. Setelah dari sini kami dapat jurus baru. Jurus baru untuk penanganan yang manajemen, kemudian sistem beralami, kemudian implementasi pembelajaran secara kutip. Sekarang kan sudah kurikulum merdeka. Nah, bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka? Ada juga pendidikan karakter yang dulu kita kenal PPK, sekarang ganti P5. Bagaimana mengimplementasikan di lapangan? Tentu kami juga butuh ilmu dari sini. Tapi alhamdulillah sudah banyak ilmu terkait dengan implementasi, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian integrasi antar mapel itu bagaimana. Nah, mungkin itu yang nanti akan jadi jurus barunya. Baik, Bapak Ibu, saya minta satu pesan-kesan ya Pak ya untuk Bapak Ibu yang sudah studi banding di SMK Wijaya Putra ini. Mungkin SMK Wijaya Putra butuh ini bisa disampaikan, monggo. Silakan Bapak dulu atau Ibu dulu. Saya dulu. Kalau pesan saya kira sudah ada. Sudah bagus. Sarannya juga bagus, lengkap. Tadi saya sudah berkunjung ke lab, ada mini bank tadi. Mini ya. Kemudian sarana komputer sebagai penunjang anak-anak. Kemudian teknologinya juga sudah lengkap. Ya, saya kira mempertahankan sistem yang sudah ada. Kemudian evaluasi ditingkatkan lebih bagus. Baik, kalau dengan Bu Sari mungkin pesan-kesannya Ya mungkin sama seperti tadi. sama. Sudah bagus ya. Semoga dari studi banding ini menginspirasi ya Pak ya Pak. Demikian ya Bu ya untuk podcast kita kali ini. Saya mohon maaf barangkali saya berpikir ada salah tutur kata atau pengucapan, dimohon maafkan sebesar-besarnya ya Pak ya. Demikian podcast kita kali ini. Semoga kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Masih ingat jargonnya ya Pak ya? Iya. Basa-basi, bincang, santai, bawa inspirasi. Salam kreatif. Baik Bapak, kita langsung aja ya Pak ya. Kali ini saya membawa acara atau host di acara podcast ini, saya Bu Fitri. Sebelumnya Bapak Kepala Sekolah dari SMK Al-Hadi ya Pak ya? Iya. Dengan Bapak siapa? Dengan nama saya Muhammad Hamzah. Namanya Hamzah atau tetangganya nama Alif. Nama Alif Hamzah ya Pak. Berarti panggilannya Pak Hamzah. Iya. Kira-kira ini Pak dari Bapak studi banding di SMK Wijaya Putra ini, pesan dan kesan Bapak untuk SMK Wijaya Putra ini apa Pak? Kira-kira. Alhamdulillah hari ini bisa berkunjung dan melihat keadaan yang ada di SMK Wijaya Putra. Dan kami bisa meniru karena alat dan fasilitas yang dibuat pembelajaran anak real, nyata, sehingga anak-anak bisa melakukan kegiatan ini sama dengan kegiatan yang ada di industri. Kalau industri perfilman, alat-alatnya juga sudah sesuai standar dan fasilitasnya yang dipakai juga langsung real, sehingga anak-anak bisa prakteknya lebih enjoy, prakteknya lebih enak dan nyaman. Iya. Udah itu aja Pak. Dan mudah-mudahan SMK Wijaya Putra semakin hari, semakin tahun, semakin jaya. Amin. Kita sama-sama mendoakan aja ya Pak ya. Buat tadi. Nah, ini tadi Pak kan tadi saya sudah tanya ke siapa Pak Iksan sama sama Bu Sari ya Pak ya. Kira-kira Pak dari kita kan ada 4 jurusan ini, rencananya nanti di sana pengen buka jurusan apa Pak selain multimedia? Iya. Kalau perkembangan zaman atau yang ada di sini bisa ditentukan sebenarnya di sana adalah teknik mesin tadi. Kendaraan ringan yang berbasis listrik, karena sementara di Pantura itu belum ada. Itu yang ada. Cuma lihat kondisi lagi karena yang sekolah di SMK Al-Hadi itu tidak dari wilayah itu tapi rata-rata dari luar, dari Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan hari ini ada dari Solo juga. Itu ya Pak. Hanya wilayah itu agak penuh SMK, tapi ya, karena berbasis pondok pesantren, akhirnya ya dari luar lah.
Itu aja ya Pak ya. Saya mohon maaf barangkali ada salah tutur kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hatinya Bapak. Sama kita buat jagung kan Pak, kita Iya. kita bareng-bareng. Masih ingat ya Pak ya? Basa-basi, bincang santai bawa inspirasi. Salam kreatif gitu ya Pak. Iya. Oke. Basa-basi, bincang santai bawa inspirasi. Salam kreatif.